Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2416 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15. Di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur, keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ditujukan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang menggabungkan diri untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus mau mereka yang datang pada Yesus tidak hanya ikut rame, tidak hanya ikut-ikutan, tapi Tuhan mau mereka paham firman dan mereka menghidupi firman Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penabur di sini yang diceritakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah
Tuhan Yesus sendiri. Atau dalam konteks sekarang ini, penabur ini adalah mereka yang menaburkan benih Injil, atau mereka yang menjadi pemberita Injil, mereka yang khotbah, mereka menabur benih firman. Saudara, sedangkan benih itu adalah firman Allah itu sendiri. Amin. Saudara, mari kita belajar perumpamaan ini sekali lagi. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Saudara perhatikan ayat 5. Di sana dikatakan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Saudara, arti dari perumpamaan ini di ayat 12 berkata yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Banyak orang datang ketika beribadah mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan. Ya, mereka mendengar. Tapi firman Tuhan itu tidak berakar, tidak sempat bertumbuh. Karena apa? Datang iblis mengambil firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melihat di gereja ini banyak seperti itu. Coba nanti saudara masuk gereja lalu pulang, nanti saudara tanya kepada orang yang bertemu dengan saudara di pintu keluar itu, firman Tuhan tadi apa ya? Mereka kalau lupa firman Tuhan itu terambil di kitab apa, di pasal berapa, menceritakan tentang apa, itu menandakan bahwa iblis telah mengambil firman Tuhan itu dalam hati mereka. Sehingga firman itu belum sempat bertumbuh, sudah diambil oleh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang Kristen KTP. KTP-nya aja yang Kristen, KTP-nya aja yang masuk surga, orangnya enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan di ayat 12 berkata begini. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka apa? Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis gak mau saudara selamat. Makanya firman Tuhan itu yang saudara dengar itu diambil, dicuri oleh iblis. Sehingga saudara tidak mengalami perubahan dalam hidup saudara. Karena firman itu hanya sampai di telinga, di dalam hati sudah tidak ada. Saudara, ini yang sering kali kita jumpai. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspada. Di saat firman Tuhan disampaikan saudara, fokus ke depan. Jangan sibuk dengan HP saudara. Saudara, iblis sekarang bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah mau datang. Makanya di dalam ibadah saudara, di saat firman Tuhan disampaikan, fokuslah kepada firman. Jangan sibuk dengan HP saudara. Jangan juga tidak menghormati kehadiran Tuhan. Di saat ibadah saudara sibuk balas WA, saudara sibuk status di dalam ibadah dan sebagainya saudara. Sehingga saudara tidak mendengarkan yang paling utama, yaitu firman. Banyak orang juga pas firman Tuhan sibuk atur makanan, sibuk kesana kemari, nanti sudah doa makan baru semua datang. Saudara tidak menghormati firman, tidak menghormati Tuhan yang sedang berfirman. Saudara, kita percaya bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi di saat kita datang beribadah, yang paling utama adalah mendengarkan firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara dalam acara, dalam ibadah, saudara nggak usah takut kehabisan makanan. Sebab Tuhan akan limpahkan sampai
makanan saudara yang saudara sediakan yang tadinya kurang berlimpah ruah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Penjelasan dari ayat ini, ayat 13, perhatikan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia senang karena firman Tuhan itu mungkin membuat dia bahagia, membuat dia diteguhkan, dia diberkati. Tapi karena dia tidak berakar, nggak kuat saudara. Akhirnya apa saudara? Mati. Karena apa saudara? Karena tidak berakar kuat. Mereka tadinya percaya, oh di saat ibadah, amin, haleluya. Wah, mereka bersuka cita. Di saat pujian mereka betul-betul rohani sekali dalam ibadah. Tetapi karena tidak berakar kuat, ketika ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, mereka nggak kuat karena tidak berakar. Akhirnya apa? Murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini kita lihat, wah, rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi karena tidak berakar kuat, ada masalah, ada tantangan, sedikit goyang saudara. Akhirnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena tidak kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat tipe-tipe seperti ini, orang Kristen yang suka pesta. Tidak ada uang tapi suka buat pesta untuk mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Berhutanglah dia. Setelah pesta selesai, pakai testa saudara. Pukul di jidatnya karena apa? Harus membayar hutang setelah pesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya senang, tadinya dia bahagia, tadinya dia mungkin dansa-dansa, tapi setelah itu pusing, sakit kepala, bayar hutang. Itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga saudara, ayat 7 perhatikan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Perhatikan ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan yang benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di semak duri, orang ini mendengar firman. Sama saudara. Dia mendengar firman Tuhan. Tapi apa saudara? Tidak bertumbuh dengan baik. Pertumbuhannya terhimpit dengan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih khawatir, masih takut akan hari esok, padahal saudara sudah ikut Tuhan, sudah percaya pada firman Tuhan, saudara sudah melayani, tapi saudara masih hidup dalam kekhawatiran, saudara sama seperti benih yang jatuh di semak duri ini. Saudara, kalau saudara sudah percaya pada firman Tuhan, sudah. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, lihat nanti hasilnya, saudara akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan urus semua persoalan pergumulan yang saudara hadapi. Saudara jangan khawatir. Kalau saudara percaya pada firman, gantungkan semua pengharapan saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini yang model benih yang jatuh di semak duri,
Pertumbuhan mereka terhimpit dengan kekhawatiran, masih takut. Aduh, saya sudah umur seperti ini, tapi belum ada jodoh. Saudara, karena saudara ketakutan, saudara setiap kali ketemu dengan orang ditanya, kapan kawin? Akhirnya apa saudara? Saudara ketemu dengan orang yang tidak seiman, saudara anggap itu jodoh dari Tuhan. Saudara, jodoh dari Tuhan itu yang seiman. Pasti Tuhan kirim buat saudara. Itu jodoh dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, gak perlu khawatir akan jodoh. Tuhan pasti akan kirim yang paling terbaik. Amin. Jangan khawatir saudara dengan kebutuhan kita. Tuhan yang akan sediakan semuanya. Tuhan yang akan cukupkan buat kita. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Amin. Tapi orang yang model benih yang jatuh di semak duri ini, mereka sudah berkelimpahan tetapi masih saja takut, masih saja khawatir. Mereka punya segalanya tetapi dalam pikiran mereka selalu berkata kurang, kurang, dan kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang model seperti ini juga lebih mengejar harta dunia. Firman Tuhan dikatakan, dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Mereka lebih mengejar kebutuhan daging mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen model seperti ini. Lebih mengejar dunia daripada cari Tuhan. Sehingga yang mereka lakukan, mereka malas pergi ke gereja. Karena mereka lebih mengejar cuan daripada cari Tuhan. Saudara, banyak kan orang Kristen gak gereja di hari Minggu. Karena apa? Mau mengejar uang. Mencari harta dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu saya sebut orang yang gila kerja. Bekerja, saudara. Tidak pernah datang beribadah. Saudara, saya sebut apa? Sama seperti lembu. Sama seperti sapi, kerbau. Yang bekerja tanpa mengenal waktu. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan mengajarkan kepada kita ora et labora. Bukan labora et ora. Bukan. Berdoa dan bekerja. Amin. Artinya apa? Kita harus utamakan persekutuan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu kita bekerja. Kalau saudara bekerja, saudara sama seperti lembu tadi. Saudara yang bekerja tapi saudara tidak akan menikmati hasilnya. Saudara, bangsa Israel lama di pembuangan. Karena apa? Mereka melupakan tahun Sabat Tuhan. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Mereka membayar yang sangat mahal di pembuangan. Saudara yang saat ini, saudara tidak pernah pergi ke gereja. Betul, mungkin sudah banyak uang. Tapi satu hari nanti di masa tua saudara akan membayar mahal. Waktu-waktu dengan Tuhan yang saudara buang. Hari-hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan, saudara tidak datang beribadah. Saudara akan membayar dengan sangat mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Jangan gila kerja, saudara. Jangan hanya mengejar kenikmatan dunia, kekayaan, saudara. Akhirnya saudara melupakan yang paling penting dalam hidup, yaitu hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin makanan minuman itu hanya dalam tanda kutip menyelamatkan kita 2-3 hari. Tapi firman Tuhan itu menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang paling penting. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Perhatikan ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang baik itu
Mereka yang mendengar firman Tuhan, hati mereka inilah tanah yang baik itu. Amin. Banyak orang kan firman Tuhan jatuh seperti jatuh di pinggir jalan. Jadi dia tidak tertanam dalam hati. Ada yang tertanam, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tapi karena tidak berakar, terlepas, saudara. Firman Tuhan itu terbang. Benih yang jatuh di semak duri, saudara, bertumbuh bersama-sama, tetapi terhimpit dengan kekhawatiran, dengan kekayaan, dengan kenikmatan, dengan pekerjaan. Akhirnya apa, saudara? Mati. Tuhan mau saudara dan saya mendengar firman Tuhan dan taruh firman Tuhan itu dalam hati kita dan mengeluarkan buah. Mengeluarkan buah di sini apa, saudara? Bicara tentang menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, itulah buah yang Tuhan mau kita hasilkan. Amin. Sehingga buah itu atau firman Tuhan yang kita lakukan itu menghasilkan buah 100 kali lipat. Dalam kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang melihat di sana, mereka melihat buah yang kita hasilkan dari perbuatan-perbuatan kita untuk merespon firman Tuhan. Kita melakukannya dan orang-orang melihat kita dari buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah-buah. Jadilah pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau ada yang mengganggu saudara di saat firman Tuhan disampaikan, saudara tetap fokus pada firman. Amin. Percayalah pada firman Tuhan yang saudara dengarkan. Tetaplah tekun, tetaplah kerjakan, tetaplah setia, tetap konsisten. Amin. Jangan tergoda dengan tawaran dunia. Saudara, yang kita dapatkan kekayaan itu hanya sementara. Firman Tuhan ini bersifat kekal selama-lamanya. Amin. Jadi jangan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia, sehingga saudara mengabaikan firman Tuhan. Jangan. Taruhlah firman Tuhan itu dalam hati saudara. Dan hasilkan buah-buah dari firman Tuhan itu. Jadilah pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya hasilkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan kembali supaya kami fokus pada firman Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik, percaya pada firman, tetap konsisten, belajar firman Tuhan, tetap fokus pada Tuhan, menaruh firman Tuhan itu dalam hati supaya kami bertumbuh, kami menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan berkat-berkat yang tidak pernah berhenti. Hamba berdoa biarlah berkat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus menyertai semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.